Selamat datang kembali di Seni Catur, tempat di mana permainan catur menjadi seni berpikir dan strategi. Nah, kali ini kita akan masuk ke level berikutnya, yaitu taktik dasar yang wajib dikuasai semua pemain catur. Kalau kita ingin naik level dari yang hanya sekedar main, untuk menjadi pemain yang punya pola pikir taktik. Ini adalah langkah pertama kita. Di video kali ini kita akan bahas dua hal penting. Yang pertama ada istilah made in one. Made in one ini artinya cara menyelesaikan permainan dengan langkah taktis dalam satu gerakan. Jadi ada made in one, made in two, made in three, made in four. Kita belajar dari made in one dulu. Yang kedua adalah rook checkmate. Rook itu benteng ya. Jadi rook checkmate itu langkah dasar tapi mematikan. Dengan 12 poin yang akan kita pelajari bersama. Jadi di video ini aku akan bahas tentang 12 pola taktik untuk made in one rook checkmate. Made in one adalah langkah catur yang paling mendasar untuk memenangkan game atau permainan catur. Ini adalah situasi di mana kita bisa memberikan skakmat atau checkmate dalam satu langkah aja. Nah, ini ada beberapa tips. Yang pertama, untuk memahaminya kita harus fokus pada raja lawan yang nggak punya tempat yang aman atau safety place atau escape route. Yang kedua, menentukan bidak mana yang akan melakukan serangan mematikan. Dalam kasus ini kita pakai benteng. Kita akan mulai dengan pola yang sederhana dan seperti biasa kita akan coba memvisualisasikannya juga untuk langkah-langkahnya. Rook checkmate. Rook atau benteng adalah bidak yang kelihatannya simple tetapi sebenarnya sangat kuat saat kita gunakan dengan benar. Di sesi kali ini kita akan bahas 12 pola ya checkmate menggunakan rook atau benteng ini yang akan kita temui di permainan nyata. Fokus utamanya adalah menggunakan benteng untuk mengontrol baris atau kolom, file atau rank. Yang kedua, mendorong raja lawan ke sisi atau sudut papan. Ketiga, kita manfaatkan koordinasi antara benteng dan raja untuk membuat jebakan yang mematikan. Nah, ada sedikit tips untuk latihan taktik ini sangat penting agar kita makin paham dan hafal pola-pola ini. Kita akan lakukan latihan yang pertama adalah kita coba set up ulang posisi di papan catur. Jadi teman-teman nanti dari posisi pola-pola ini bisa disusun di papan fisik ya. Fokus di pola made in one ini dan ulangi sampai kita bisa mengenali pola dengan cepat. Yang kedua, kita lakukan latihan ini di kepala atau visualisasi setelah mempelajari pola di papan nyata atau fisik. Pola taktik yang pertama untuk made in one rook checkmate. Kita lihat posisi raja lawan ada di E8 dan raja kita, raja putih, ada di E6. Itu membuat raja lawan memiliki keterbatasan, escape route-nya hanya ada di D8 dan F8. Karena ketika dia mau ke sini di D7 atau E7 atau F7 itu adalah ilegal, nggak boleh. Maka dia hanya ada dua kemungkinan, ada di sini dan di sini. Dan kita ada satu benteng yang berdiri di A2. Coba teman-teman perhatikan, raja lawan hanya ada dua langkah. Kita punya benteng di A2. Best move atau made in one, satu gerakan checkmate. Silahkan teman-teman analisa.
Benar. Benteng ke A8. Checkmate. Jadi untuk menyusun ini di kepala atau visualisasi, kita bayangkan dengan narasi seperti ini. Raja lawan ada di E8, namun berhadapan-hadapan dengan raja kita, raja putih di E6. Itu membuat raja lawan tidak bisa memiliki banyak langkah untuk melarikan diri. Dia hanya bisa pergi ke D8 dan F8. Sehingga kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh benteng kita yang berdiri di A2, lurus pergi jauh ke A8, mengcover semua escape route sekaligus melakukan skak atau check. Pola taktik yang kedua, rook checkmate, mate in one. Kita melihat ada raja lawan, raja hitam. Dia berdiri di G8, dikawal sama 3 pion. Semuanya ada di F7, G7, dan H7. Sedangkan raja kita ada di G2, dikawal 2 pion yang diagonal saling support di F2 sama G3. Dan juga kita masih punya satu perwira lagi, benteng A1. Kita perhatikan raja lawan, dia hanya punya langkah di H8 di sini dan F8 seperti yang tadi. Silakan teman-teman analisa. Dan best move atau langkah terbaik agar mate in one dengan rook checkmate adalah benar, benteng pergi ke A8. Ini sering disebut juga dengan back rank check ya, sehingga checkmate. Sebelum ke pola taktik yang ketiga, kita akan bahas tentang visualisasi dan tips latihannya ya. Yang pertama, kita coba untuk menggerakkan benteng ini dari A1 ke A8, tapi tanpa menggerakkan secara fisik. Jadi kita bermain di pikiran saja. Coba teman-teman bayangkan menggerakkan benteng ini dari A1 pergi ke A2, ke A3, A4, A5, A6, A7 dan sampai ke A8. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita singkirkan semua bidaknya, tapi tetap melihat papan kosong. Jadi teman-teman bayangkan ada benteng di A1, raja di G2, dikawal sama 2 pion di F2 dan G2. Kemudian raja lawan ada di G8 karena dikawal oleh 3 pion di F7, G7 dan H7. Dia hanya punya 2 langkah saja kemungkinan. Begitu, kita melihat papan saja, papan kosong, sambil membayangkan bidak-bidaknya. Benteng A1, raja G2 dikawal 2 pion diagonal F2 dan G3. Raja lawan ada di G8 dikawal 3 pion F7, G7 dan H7. Lalu teman-teman bayangkan benteng dari A1 pergi ke A8. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk next level seperti video saya yang sebelumnya, kita singkirkan papan ini. Lalu kita bayangkan
setup posisi itu tadi. Kita coba balik aja. Jadi ada benteng di A1 sini, lalu raja di G2 dikawal 2 pion di samping dan di depannya, di F2 dan G3. Raja lawan ada di G8, ada 3 pion, F7, G7 dan H7. Nah seperti itu. Lalu kita bayangkan benteng meluncur ke A8 dan checkmate. Kira-kira seperti itu untuk latihan ini, sehingga kita nanti kalau ada di pertandingan nyata atau permainan nyata, ketika melihat pola seperti ini langsung otomatis insting kita akan menggerakkan benteng itu ke A8. Pola ketiga. Nah di sini agak berbeda tapi hampir sama aja. Benteng ada di C2, siap-siap pergi ke suatu tempat. Nah, walaupun di sini pion raja lawan hanya 2, namun pion kita yang ada di H6 dia ngontrol kotak G7, sehingga raja nggak bisa pergi ke G7. Oke, kita coba pecah satu persatu. Raja ada di G8, ada 2 pion yang mengawalnya di F7 sama H7. Pion H7 berhadapan-hadapan dengan pion kita yang ada di H6, sehingga mengunci gitu ya, memberikan keuntungan kita untuk mengontrol G7. Lalu raja kita ada di H2 di belakang pion G3. Kita punya benteng ada di C2. Silakan lakukan analisa dan apa langkah terbaik untuk melakukan checkmate menggunakan benteng. Benar. Jadi benteng dari C2 pergi ke C8. Itu adalah best move untuk melakukan checkmate. Raja lawan tidak bisa pergi kemana-mana. Ke F8 nggak bisa, ada benteng. Ke H8 nggak bisa, ada benteng. Maju ke G7 nggak bisa karena ada pion di situ. Pola taktik keempat, kita perhatikan ada raja lawan di E8, lalu dibatasi langkahnya oleh benteng A7 sehingga dia nggak bisa melewati di rank 7, dia hanya bisa di rank 8. Kita punya raja ada di D3, lalu ada benteng satu lagi di H1. Kemungkinan raja escape route atau pola melarikan diri hanya ada di F8 dan D8. Silahkan analisa dan mana langkah terbaik untuk melakukan checkmate. Bila teman-teman memikirkan benteng H1 pergi ke H8, ya itu benar. Ini adalah checkmate. Ini juga bisa disebut dengan ladder checkmate ya. Itu akan kita bahas suatu saat nanti di video selanjutnya. Pola kelima, kita melihat ada raja lawan, raja hitam terpojok di petak A8. Di situ masih ada pion di B7, namun karena raja kita ada di C7 membatasi langkahnya, jadi kemungkinan kotak pelarian raja hanya tersedia di A7.
Dan kita masih punya satu perwira di H3 benteng. Nah, silakan lakukan analisa dan apa langkah terbaik bagi putih untuk melakukan checkmate. Ya, jika teman-teman berpikir bahwa benteng H3 pergi ke A3, benar. Checkmate. Pola taktik ke-6. Mate in one, rook checkmate. Kita lihat raja lawan ada di A7. Lalu dia masih punya dua pion di B7 dan C7. Kita ada kuda di D7, di mana kuda D7 ini mengontrol B8 dan B6. Sehingga raja tidak bisa ke petak B8 dan B6. Kemungkinan raja hanya ada di A8 dan A6. Kita punya raja ada di B2, lalu kita masih punya pion di B3 dan C2. Dan satu perwira lagi, benteng di C1. Silakan analisa posisi ini dan tentukan langkah yang terbaik untuk melakukan checkmate dalam satu langkah. Ya, benteng C1 pergi ke A1. Checkmate. Raja tidak bisa pergi kemana-mana karena ada kuda yang ngontrol B8 dan B6. Lalu file A langsung diamankan oleh benteng dari jarak jauh. Checkmate. Pola taktik mate in one, rook checkmate yang ke-7. Kita melihat ada raja lawan di G8. Dia ditemenin sama benteng yang ada di F8 sampingnya. Lalu dia masih punya dua pion secara diagonal di F7 dan G6. Kita punya gajah di F6 yang mengamankan diagonal fianchetto. Jadi G7 dan H8 sudah dikontrol oleh gajah. Lalu kita masih punya raja, pion dan benteng di belakang. Benteng H1, raja G2 dan satu pion F2. Dari posisi ini teman-teman lakukan analisa dan tentukan satu langkah, satu kemenangan. Mate in one, rook checkmate. Ya, kalau teman-teman memikirkan bahwa benteng H1 pergi ke H8, ya itu adalah best move. Raja tidak bisa memakan atau memukul benteng H8 karena dia dilindungi oleh gajah yang ada di F6. Ini sering disebut juga kalau nggak salah itu opera ya, seperti Paul Morphy. Seperti itu, dan lakukan langkah ini di papan nyata, lalu teman-teman bisa coba visualisasikan tanpa menggerakkan bidak, lalu tanpa bidak, lalu tanpa papan. Kita lanjut ke pola selanjutnya, pola ke-8. Pola ke-8 ini semakin menarik
raja lawan ada di A8, dia tidak bisa kemana-mana. Jadi karena ada kuda kita yang ada di C6 yang mengontrol A7 sama B8, sehingga raja tidak bisa pergi ke B8. Lalu ada gajah lawan di C8 berusaha untuk mengusir benteng yang ada di D7. Raja kita ada di B3 dan hitam masih punya 2 pion di A7 dan B7. Nah, karena raja sudah tidak bisa melakukan langkah apapun, nggak bisa kemana-mana, sekarang tentukan best move atau langkah terbaik. Satu langkah, satu kemenangan. Mate in one, rook checkmate. Benteng pergi ke A7, memukul pion. Checkmate. Pola taktik yang ke-9, kita melihat raja hitam. Ya, selalu fokus ke raja lawan dulu ya. Raja hitam ada di G1, dia mau melindungi pion agar bisa promosi gitu. Pion di H2 siap-siap promosi menjadi queen. Lalu kita punya raja di F3, sehingga raja F3 ini membatasi raja lawan, sehingga raja lawan tidak bisa ke F2 maupun G2. Hanya dua kemungkinan, raja lawan melakukan escape route, yaitu F1 dan H1. Dan jangan lupa, kita masih punya satu perwira, benteng di A8, siap-siap menyerang. Silakan tentukan langkah terbaik. Mate in one, satu langkah satu kemenangan, menggunakan benteng. Ya, benar sekali. Benteng A1. Checkmate. Pola taktik ke-10, mate in one, rook checkmate. Kita lihat raja lawan ada di A6, sudah lumayan terpojokan karena ada gajah di situ yang membatasi langkahnya untuk pergi ke B7 dan B5. Dia masih punya pion di B6 dan C7. Dan masih ada satu perwira lawan, benteng di C8. Raja kita ada di B3 dan satu perwira benteng di C4. Dengan bantuan gajah, kemana benteng harus pergi agar bisa melakukan checkmate? Ya, benteng ke A4, checkmate. Mate in one, rook checkmate yang ke-11, pola 11. Raja lawan ada di G7. Dia sudah tidak bisa kemana-mana, mau mundur ke F8, G8 maupun H8 sudah di cover oleh benteng yang ada di C8. Di depan raja ada kuda kita yang tidak bisa dipukul oleh raja karena dia dilindungi oleh pion G5. Kita masih punya raja di G2 dan lawan masih punya 3 pion di H7.
G6 dan F7. Dan satu kotak pelarian satu-satunya adalah H6. Namun ini tidak mungkin karena di sini ada pion yang mengontrol H6. Silakan tentukan langkah terbaik bagi benteng untuk checkmate, satu langkah satu kemenangan dengan bantuan kuda. Ya, benteng dari C8 pergi ke G8, check dan mate karena tidak bisa dipukul oleh raja karena dilindungi oleh kuda. Ya, kita sudah sampai di pola terakhir, pola ke-12. Nah, kita lihat raja lawan yang ada di E8, dia sudah tidak bisa kemana-mana karena ada kuda di sini, tidak memungkinkan raja untuk ke D8 dan F8. Selain itu, raja tidak bisa maju ke sini karena ilegal ke D7 dan E7. Dan raja juga tidak bisa ke F7 karena ada benteng di sini. Silakan tentukan satu langkah satu kemenangan. Ya, benteng H7 pergi ke E7. Di sini raja tidak bisa memukul benteng dan tidak bisa pergi ke F7. Checkmate. Ya, jadi seperti itu teman-teman. 12 pola checkmate menggunakan benteng, mate in one, satu langkah, satu kemenangan. Jadi catur adalah seni berpikir dan strategi ya. Dalam taktik, pola adalah segalanya. Ketika kita bisa nguasain pola dasar seperti tadi, mate in one dan rook checkmate, kita sedang membangun pondasi yang kokoh untuk menjadi pemain yang nggak hanya mengandalkan insting, tapi juga logika dan perencanaan. Seperti kata Sun Tzu dalam The Art of War, strategi tanpa taktik adalah jalan lambat, jalan paling lambat menuju kemenangan. Jadi jangan berhenti di sini, lanjutkan latihan, pahami pola-pola ini, dan ubah langkah-langkah kecil jadi kemenangan besar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam checkmate.